Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musallian ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salatan tuballighuna biha kulla maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Penikmat Darsa TV dimanapun panjenengan berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-10 daripada bulan Ramadan. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan ibadah Ramadan mulai awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita tercatat termasuk minal makbulin, orang-orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Ta'ala, mereka-mereka yang diampuni oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Penikmat Darsa TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia terkecuali tujuannya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah Ta'ala tidak menciptakan jin ataupun manusia terkecuali keduanya aku perintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di dalam agama kita, lebih-lebih keberadaan kita di bulan Ramadan, itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, "Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran." Di antara ibadah yang paling afdol, yang paling utama dari umatku adalah ketika mereka membaca Al-Quran. Lebih-lebih keberadaan kita di bulan Ramadan, salah satu amalia yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak ketika kita memasuki di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, dengan kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kemuliaan pahala Allah berikan kepada kita semuanya. Ketika kita membaca Al-Quran, kemanfaatan, keberkahan Allah akan berikan kepada kita semuanya. Di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, kutibat lahu hasanah, wal hasanah bi asyri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat bagi orang tersebut satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Berarti ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, satu huruf Allah ganjar 10 kebaikan. Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada kita 30 kebaikan. Kemudian kita lakukan dan kita laksanakan bacaan Al-Quran itu di bulan Ramadan, betapa besarnya pahala yang disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat penikmat Darsa TV dimanapun Anda berada, keutamaan membaca Al-Quran lebih banyak lagi ketika kita membacanya sedangkan kita dalam keadaan sholat. Dalam kitab Nasaihud Diniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan posisi dia dalam kondisi sholat, maka satu huruf oleh Allah Ta'ala diberikan ganjaran 100 kebaikan. Subhanallah. Bisa kita bayangkan hadirin,
Bisa kita bayangkan seluruh penikmat Darsa TV dimanapun Anda berada. Ketika kita sholat, kemudian kita membaca Al-Quran, maka satu huruf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ganjaran 100 kebaikan. Oleh karena itu, adatus salaf, kebiasaan salaf-salaf kita, ketika mereka menghidupkan qiyam Ramadan dengan sholat taraweh, mereka banyak membaca Al-Quran, bahkan menghatamkan di dalam sholat taraweh mereka. Kenapa? Karena mereka mengejar keutamaan daripada orang yang sholat kemudian membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran kepada mereka 100 kebaikan, itu satu huruf. Inilah hadirin sekelumit daripada keutamaan, keistimewaan mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk umat Kanjeng Nabi yang cinta Al-Quran, kemudian ahli membaca Al-Quran, khususan fi hadas syahr, lebih-lebih di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran, anak-anak kita dijadikan min ahli Quran, dan mudah-mudahan hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an wa alaika tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.